Ternyata banyak sekali ya umat Islam yang membuat laporan tentang penistaan agama pada event tersebut, termasuk bapak yang satu ini. Dan bagaimana sih komentar netizen Kristen, dan juga bagaimana sih si lelaki laknat dan dua betina dajjal ini di hadapan netizen beserta permintaan maaf mereka. Yuk kita simak. Ini orang yang dimaksud, dia juga harus diproses, bener nggak? Makan babi pakai baca bismillah aja bisa masuk kok, masa ini nggak bisa? Justru ini lebih parah lagi. Tidak cukup dengan mengecam, tapi para pelakunya harus ditindak tegas, dihukum sesuai perundang-undangan yang berlaku, karena sudah menghina dan menistakan nilai-nilai agama yang luhur. Di mana logikanya 2 kali aku masuk penjara kasus yang sama? 2 tahun 8 bulan hukuman, harusnya 10 tahun dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rosalba Official dimanapun berada, khususnya untuk para membership ini. Nah, bagi kalian yang belum berlangganan, yang belum menjadi membership Rosalba Official, silahkan kalian berlangganan ya, karena kalian akan bisa menyaksikan konten-konten eksklusif dan juga bisa menyaksikan bagaimana sih dan apa saja sih keseharian Kak Rosalba, atau bagaimana behind the scene dari pembuatan konten-konten di Rosalba Official ini. Silahkan ya yang belum berlangganan, segera berlangganan. Brand Miras buat promosi bagi-bagi minuman dengan cara customer disuruh buat hafalan ayat suci Quran. Ini namanya pelecehan agama, tolol. Goblok itu. Goblok. Jadi itulah latar belakang event viral yang berujung kena sumpahan para netizen. Jika kalian mau melihat kronologi lengkapnya, silahkan kalian tonton komentar kami sebelumnya. Biasanya kami akan sertakan linknya di atas sini. Nah, apakah benar kasus penistaan Al-Quran itu berhubungan dengan DPR? Atau yang kita kenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat? Kami tidak bisa berkata-kata kalau soal ini ya teman-teman. Namun kalian bisa simpulkan sendiri ya apa yang kalian lihat dan kalian dengar berikut ini. Perempuan berinisial R dan pria berinisial E Rabu malam tiba di gedung Ditreskrim Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Keduanya ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan dengan memeriksa 6 saksi dari berbagai kalangan termasuk penyelenggara. Perempuan berinisial R diduga sebagai pengunjung acara yang melontarkan tantangan hafalan surah Al-Quran berhadiah minuman keras. Sedangkan pria berinisial E adalah pembawa acara dalam konser musik yang digelar di kawasan Jakarta Utara. Polisi terus mendalami fakta dan rangkaian peristiwa termasuk peran sejumlah pihak. Jika terbukti bersalah, keduanya terancam pasal tentang tindak pidana penodaan atau penghinaan agama di muka umum. Tidak menutup kemungkinan untuk merembet ke pihak lain. Sementara ada 2 itu yang kita amankan. Kita masih melakukan pendalaman khususnya untuk dua yang tadi disebutkan. Kasus ini turut menyita perhatian Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tak hanya berhenti di permintaan maaf. Majelis Ulama Indonesia MUI juga mengecam keras insiden ini. Ajaran agama tidak benar. Dalam konteks persatuan Indonesia tidak bisa dibiarkan. Saya khawatir kalau ini dibiarkan mengganggu terhadap keharmonisan umat beragama. Saya khawatir ini menjadi masalah kalau tidak saya proses. Akan membiasakan nanti, saya di luar tanggung jawab saya, di luar akan biasa begitu, perlu nggak diproses. Tolong penegak hukum, Pak Polisi diproses, siapa penanggung jawabnya, siapa inisiatornya, siapa pelakunya, seret proses. Alhamdulillah mereka sudah diamankan, dan setiap manusia memang melakukan kesalahan, itu hal yang wajar. Namun apa yang mereka lakukan bukan lagi khilaf, tetapi karena memang didasari oleh faktor kebencian dari hati, sehingga tercipta perilaku yang di luar moral dan di luar nalar yang mereka lakukan. Tetapi apa benar penistaan tersebut ada hubungannya dengan DPR? Rakyat Indonesia atau mahasiswa kalau mendengar nama DPR pasti bawaannya pingin untuk segera membubarkan. Oke, mari kita simak ya pernyataan dari anggota DPR RI ini dari media berita. Biar kami bacakan ya.
Suara Pak Raufik Hananto dari Partai Keadilan Sejahtera mengecam keras tentang hafalan Al-Quran yang berhadiah miras. Sementara di sorotan lain, Bapak Raufik Hananto juga mengatakan bahwa fraksi dari Partai Keadilan Sejahtera mengecam keras aksi promosi miras merek Newport yang menggunakan tantangan hafalan Al-Quran Surat Ad-Duha sebagai bagian dari promosi Festival Music The Sound of Project Ancol Kota Jakarta. Anggota DPR RI dari fraksi PKS Komisi 3 ini, Bapak Raufik Hananto, menilai penggunaan ayat Al-Quran dalam tantangan untuk mendapatkan minuman beralkohol dianggap sebagai kreativitas penistaan agama yang luar biasa dan harus dikecam serta ditindaklanjuti oleh aparat hukum. Menurut Bapak Raufik Hananto dari fraksi PKS. Lalu bagaimana nih menurut kalian? Kalau menurut kami setuju sekali dengan fraksi PKS ini. Justru event mereka itu adalah suatu kreativitas yang luar biasa. Mereka sama saja menghina seluruh umat Islam mulai dari zaman Nabi sampai sekarang ini. Kalau menurut kami, memang wajib ditutup tuh perusahaan mirasnya, sebab yang dijual adalah barang haram, dan negara yang dibangun atau dibiayai dengan uang haram justru tidak akan membawa keberkahan, apalagi kesehatan. Lalu bagaimana? Apa benar DPR terlibat dalam penistaan Al-Quran ini? Terima kasih pimpinan Pak Gubernur yang saya hormati. Saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta atas sukses dan terlaksananya Musabaqah Tilawatil Quran Piala Gubernur beberapa saat yang lalu, menjadikan suasana Jakarta sangat religius. Namun di tengah-tengah kemeriahan dan kesejukan Al-Quran, ternyata suasana ini dicederai oleh adanya sebuah kegiatan challenge dengan menggunakan ayat Al-Quran dengan memberi hadiah kepada pembacanya dengan minuman keras. Ini dilakukan oleh produk alkohol Newport di both event The Sound Project. Dan sayangnya kegiatan ini juga dilaksanakan di sebuah kawasan wisata Eco Park, kawasan wisata Ancol yang merupakan milik pemerintah daerah DKI Jakarta. Tentu perbuatan ini tidak mengindahkan nilai-nilai agama, budaya warga DKI Jakarta. Kami menyampaikan harapan kepada Pak Gubernur tidak cukup dengan mengecam, tapi para pelakunya harus ditindak tegas, dihukum sesuai perundang-undangan yang berlaku karena sudah menghina dan menistakan nilai-nilai agama yang luhur. Hal ini juga mengingatkan kita, Pak Gubernur, betapa pentingnya membatasi peredaran dan penjualan minuman keras di lingkungan masyarakat, mempedulikan kondisi wilayah di sekitarnya. Dengan mudahnya, PTSP dan Kementerian Perdagangan secara online memberikan izin terhadap penjualan dan peredaran minuman keras, dan masyarakat kita yang menjadi korban. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan catatan ini mendapatkan perhatian dari Pak Gubernur dan jajarannya. Sebab kami melihat caption seperti ini beserta komentarnya. Mungkin kalian mengenal siapa sih sebenarnya orang ini? Silahkan kalian tulis ya, apa sih komentar kalian? Jadi ya memang benar, kita sangat mengecam sekali apa yang terjadi, yang viral di media sosial saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan tanggapan terhadap statement dari anggota DPR RI yang seolah-olah berempati terhadap umat Islam terkait kasus penistaan terhadap Al-Quran yang ditransaksikan sebagai kompensasi ditukar dengan sebotol minuman keras. Jadi begini, proses penistaan agama yang diantaranya adalah penistaan Al-Quran ini kan tidak lepas dari regulasi yang dikeluarkan oleh negara. Jika pada KUHP lama, rezim KUHP lama itu di pasal 156A KUHP, para penista agama ini diancam dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Namun sayangnya anggota DPR kita yang terhormat dari seluruh fraksi ya, termasuk fraksi Gerindra, PDIP, PKS, PKB, PAN, Demokrat, kemudian Golkar, juga Nasdem, seluruh partai yang ada itu justru bersepakat mengubah pasal penodaan agama 156A itu menjadi pasal 300, 301 dan 302 KUHP yang ancaman pidananya diturunkan dari sebelumnya 5 tahun penjara menjadi hanya 3 tahun penjara. Kita mau pertanyakan, kenapa DPR kita mengubah ancaman bagi penistaan agama dari 5 tahun hingga akhirnya jadi tinggal 3 tahun?
Bukankah dengan demikian polisi tidak punya kewenangan untuk melakukan penahanan karena ancaman pidananya kurang dari 5 tahun? Dalam kasus Newport ini, maka kalau polisi juga ikut tidak menahan, maka sudah jelas ya, negara ini tidak melindungi agama kita, agama Islam. Termasuk DPR ini hanya ya lip service ya. Pada saat terjadi penistaan Al-Quran, mereka bicara seolah-olah membela Al-Quran, tetapi saat melakukan legislasi, saat mengubah Undang-Undang KUHP menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, mereka menurunkan ancaman pidana dari penistaan agama pasal 156A KUHP menjadi pasal 300 KUHP yang ancaman pidananya diturunkan dari 5 tahun menjadi hanya 3 tahun. Jadi DPR tanggung jawab jika banyak penistaan Al-Quran, penistaan agama di Republik ini. Oh, jadi begitu maksudnya. Jadi DPR harus ikut bertanggung jawab karena pengurangan hukuman bagi individu yang terlibat dengan penistaan agama yang sebenarnya di dalam hukum Islam sudah halal darahnya ini. Jika hukuman 3 tahun seperti ini, artinya Pendeta Saifuddin, Edis TV, Agatha, dan masih banyak lagi apologet-apologet yang menistakan Islam, mereka akan semakin berani karena hukuman yang mereka jalankan terlalu ringan. Hal tersebut terbukti bahkan dari mantan residivis penista Islam saja kebingungan. Karena hukuman yang mereka jalani terlalu ringan. Hal tersebut terbukti. Seharusnya hukuman yang dia terima itu 10 tahun. Karena sudah 2 kali melakukan penistaan agama Islam. Tapi faktanya beda. Sayang sama dia, Pak. Aku sayang sama anak Tuhan Yesus. Ketakutanku mendengar nama Tuhan Yesus itu, domba-domba Tuhan Yesus itu, jangan sampai tersakiti. Bapak udah rasakan di penjara kan, Pak? Kayak mana? Lah, sekalian laporan. Kau pula yang aduh. Lapor, ulang. Lanjutkan laporan itu. Jadi biar kapok. Biar ku kasih tahu sama Abi. Udah aku di penjara, ayat yang Abi bacakan tadi itu, saudara-saudara palsu itu. Udah aku yang di penjara, bukannya dibantu, malah dipitnah lagi aku katanya menjudi. Di mana logikanya 2 kali aku masuk penjara kasus yang sama? 2 tahun 8 bulan hukuman. Harusnya 10 tahun dong. Muhammad Kaci aja sekali 10 tahun. Abi Saifuddin Ibrahim sekali 4 tahun. Lah kok aku udah 2 kali cuma 2 tahun. 2 tahun 8 bulan. Nah, bagaimana nih menurut kalian? Apakah DPR terlibat secara tidak langsung alias memberi keringanan kepada pelaku penista agama? Silahkan tulis ya komentar kalian, sebab suara rakyat itu di atas segalanya, termasuk negara. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.